ada yang berjalan, ada yang perlu didorong gitu. Didorong pun macet. Oh, gitu. Beberapa BUMD itu menangani soal pariwisata. Berbeda ketika ditangani oleh swasta. Ini kan banyak ya BUMD ya Pak Agus ya. Ya. Itu dari sekian banyak BUMD di Provinsi Jawa Timur, itu ada berapa yang kemudian cukup berkontribusi terhadap PAD? Tinggal kami pansus untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka bagaimana memperbaiki kinerja seluruh BUMD yang ada di Jawa Timur. Pertama, karena gemboknya rusak. Oh gitu. Jadi nggak bisa ditutup. For your information. Ya Allah. Soal keuangan dan pendapatan ini bukan urusan saya. Ya nggak bisa masyarakat ditolak begitu. Ya. Bagaimanapun representasi masyarakat, DPRD itu katanya warga masyarakat sini harus menjadi alat perjuangan masyarakat. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo berkaitan dengan efisiensi pengurangan transfer ke daerah agar seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini lebih bekerja maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal sinergitas BUMD dengan sektor swasta untuk membangun Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau misalnya kita bicara soal BUMD dan sektor swasta begitu ya. Kalau BUMD ini mempunyai keunggulan yaitu sebagai menyediakan layanan dasar dan juga mengelola potensi daerah. Sedangkan untuk sektor swasta ini unggul dalam inovasi, permodalan, efisiensi, dan juga mobilisasi investasi. Sehingga ketika BUMD dan juga sektor swasta ini kemudian digabungkan, ini nanti akan membentuk suatu perkuatan perekonomian, kemudian juga ada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka peluang pengembangan yang lebih luas dan berkelanjutan. Nah, untuk ngobrolin hal ini, kita sudah hadirkan di samping saya, beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PD Perjuangan Dapil Jatim 5, wilayah Lumajang, Jember. Kita sapa dulu beliau Bapak Agus Wicaksono SOS. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya alhamdulillah sehat, semangat. Berkegiatan dari pagi dan sekarang menjelang pagi. Gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sharing, bisa komunikasi lagi begitu ya Pak Agus ya. Iya, betul. Setelah beberapa waktu lalu kita ketemu lagi hari ini Pak Agus ya. Oke, Pak Agus. Ya seperti biasa ya, kalau ngobrol sama saya kan biasanya nggak langsung ke inti materinya ya. Kita tahu kalau Pak Agus ini kan kepo dulu ya. Ya kepo-kepo dulu. Emang orangnya itu agak kepo gitu loh. Kan biasanya yang seperti saya bilang ya, Pak Agus ini kan sudah berkegiatan dari pagi dan sekarang menjelang pagi gitu kan. Terus juga ada kegiatan yang mungkin di luar dari kegiatan kedewanan, kemudian juga ada waktu khusus untuk menyediakan ruang bagi keluarga seperti itu. Bagaimana sih Pak caranya membagi waktu biar itu tuh tetap rapi gitu loh? Jadi kalau menurut saya ya sudah tidak sesuai jadwal ya. Jadi fluktuasi. Jadi ketika kita harus dituntut menyelesaikan sebuah tugas dan tanggung jawab ya, sebagai anggota DPRD ya, maka sebenarnya itulah yang
akhirnya dibenturkan juga dengan kepentingan warga yang itu juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Gitu. Nah, kemudian masih harus menjalankan tugas-tugas kepartaian, baik itu berkaitan dengan kaderisasi dan konsolidasi yang harus tetap kita lakukan. Di sisi lain harus memberikan ruang ya, perhatian dan kasih sayang terhadap keluarga. Nah, kadang-kadang jadwalnya ya amburadul, Mbak. Amburadul gitu, ya. gitu ya. Seperti ini tadi, sebenarnya ada kegiatan yang menurut saya santai, menggembirakan, membahagiakan, karena salah satunya kita diundang unduh-unduh ya. Unduh-unduh. Unduh-unduh itu rasa syukur masyarakat yang di Tunjung Rejo ya, yang dipelopori oleh majelis gereja untuk mensyukuri seluruh nikmat Tuhan ya, berupa hasil panennya kan. Kemudian digelar di halaman gereja dan sekitarnya, dan banyak masyarakat antusias untuk membeli, dan hasilnya itu mereka yang menyumbangkan hasil panennya, yaitu di sebagian besar itu diberikan pada gereja yang dikelola oleh majelis gereja dan diperuntukkan ya untuk umat yang ada di sana. Oke, berarti kayak kegiatan pasar murah gitu ya? Kegiatan pasar murah, tapi lebih pada fokus rasa syukur. Jadi masyarakat ini mengumpulkan komoditi-komoditinya mereka, misalnya ada beras atau cabai dan lain sebagainya, itu dikumpulkan di situ, membentuk pasar, kemudian dijual, hasilnya itu nanti sebagian besar untuk diamalkan ya enaknya gitu ya, diamalkan kepada gereja gitu. Ini rutin dilakukan, Pak? Tiap tahun. Berarti yang kemarin itu adalah untuk tahun 2025 menjelang 2026 nyongsong Natal dan Tahun Baru. Oh, itu diadakan untuk menyongsong Natal? Ya gak menyongsong Natal, tapi memang itu acara tahunan yang digelar. Ya namanya unduh-unduh, berarti warga masyarakat situ ya sedang panen raya gitulah. Panen raya. Oke. Jadi kebahagiaannya lebih merata. Selain itu ada kegiatan lain, Pak? Setelah itu kita bergeser di kegiatan di Lumajang. Itu kita mengumpulkan pelaku seni, terus sanggar seni budaya, dan teman-teman media. Harapannya para pelaku-pelaku seni tidak hanya fokus pada pelestarian budayanya, tetapi kegiatan yang aktif dan kegiatan itu berdampak pada ekonomi masyarakat. Baik ekonomi pelaku usaha seni budayanya, tetapi juga dampaknya pada pelaku UMKM. Okay. Karena ketika digelar sebuah pertunjukan pasti menghadirkan banyak penonton, dan di situ UMKM berjalan. Gitu ya. Kan kita tahu ya biasanya media ada dadakan itu ya. Itu yang membranding bagaimana seni budaya khas Lumajang itu terus aktif dalam kegiatan-kegiatan sakral ya, bagi keluarga yang nikah atau khitan. Itu biasanya mereka beraktivitas di situ.
Oke, jadi gunanya media itu untuk meng-share, mem-follow up berbagai potensi kesenian itu tadi untuk dikenalkan kepada khalayak luas gitu ya. Iya, bahwa Lumajang itu pelestarian budaya itu sangat luar biasa, dan media harapannya saya itu menceritakan, mengabarkan, menginfokan, dan sekaligus membranding bagaimana Lumajang itu seni budaya, pelestarian seni budaya itu berjalan dengan baik, dan itu tidak hanya dikenal di jajaran usia pelaku usaha, tapi hari ini beberapa lembaga pendidikan itu sudah melatih para pelajar-pelajar atau siswa-siswanya itu dengan beberapa seni budaya yang diajarkan, dan itu khas Lumajang. Salah satunya adalah itu apa, topeng sewu, apa itu? Kaliwungu, topeng Kaliwungu. Kan kebetulan kita gelar topeng Segoro Kaliwungu itu dengan 1000 penari, yang datang adalah wamen ya, untuk melihat budaya di Lumajang. Ini sudah terlaksana ya, Pak? Sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Sayang sekali saya nge-skip ya kegiatan luar biasa ini. Itu topeng Segoro Kaliwungu. Iya, Segoro Kaliwungu. Ini mungkin menjadi salah satu salah satu langkah untuk mempopulerkan itu kepada masyarakat luas. Wah, di sini loh di Lumajang itu juga ada kesenian yang kemudian bisa viral, kemudian juga bisa menunjukkan ciri khas Lumajang begitu ya, dengan diadakan pertunjukan itu. Itu pertunjukannya gimana, Pak? Maksudnya menggandeng berapa ribu? 1000 penari. 1000 penari yang terdiri dari anak-anak pelajar itu tadi ya. Luar biasa sekali. Ada sayang sekali nge-skip. Tahun depan ada lagi kayaknya. Pasti itu gelaran rutin seni budaya yang resmi dilakukan ketika kita peringati Hari Jadi Lumajang. Hari Jadi Lumajang. Setiap Hari Jadi Lumajang. Oke, Pak Agus, ini kita kan ngobrolin soal BUMD dan juga sektor wisata, sektor swasta ya. Sinergitasnya. Sebetulnya untuk kondisi BUMD di Provinsi Jawa Timur itu seperti apa sih? Sebelum kita masuk ke sinerginya. Jadi sebenarnya belum seluruhnya menjawab harapan kenapa kita dirikan badan usaha milik daerah. Yang memang salah satunya itu yang pertama memberikan kontribusi PAD ya terhadap provinsi. Yang kedua ada penanganan khusus ya, ada tanggung jawab khusus berkaitan dengan usaha-usaha yang ini dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di Jawa Timur. Artinya ya salah satunya misalkan kita ada BUMD khusus kerajinan kulit tas ya di Magetan ya. Nah itu sebenarnya kerjasamanya dengan UMKM kan itu. Sebagai sektor swasta. Iya. Ada pembinaan dan marketingnya juga sudah disiapkan kan begitu. Sehingga potensi yang ada di daerah oleh pelaku-pelaku usaha itu bisa ditampung dan selalu menjadi binaan BUMD kita, sehingga ini akan memunculkan kegiatan ekonomi yang berdampak luas. Begitu. Oke, ini berarti sudah optimalkah Pak di Provinsi Jawa Timur, maksudnya untuk menyinergikan BUMD dengan pihak swasta ini? Ada yang berjalan, ada yang perlu didorong gitu. Didorong pun macet. Oh gitu.
Nah, tetapi saya pikir memang harus dievaluasi kembali BUMD kita. Ketika itu tidak berjalan sesuai harapan, tentunya kita harus potret lah potensi-potensi, seluruh potensi yang ada di Jawa Timur, di berbagai kabupaten kota, dan melakukan kerjasama kolaborasi dengan pihak pemerintah kabupaten kota maupun pihak swasta. Salah satu di Lumajang. Contoh, ini potensi yang belum tergarap dengan baik. Apa tuh? Barokahnya Semeru, pasir. Pasir kita itu terbaik se-Indonesia. Dan pasir Lumajang itu ada grade A, B, C, D dan sebagainya sampai E, ya. Dan grade yang paling teratas itu hitam legam. Nah, grade A. Di atas A. Di atasnya. Iya. Artinya apa? Kita ini membangun Jawa Timur saja, ya. Dan para pengusaha, ya, swasta maupun pelaksanaan pembangunan yang ada di 38 kabupaten kota itu banyak menggunakan konstruksi beton. Dan itu pasir yang memenuhi syarat adalah Lumajang. Nah, tentu saja ini harus ada kerjasama karena sekarang kita sedang menjalankan tugas bareng-bareng untuk mengelola potensi pertambangan, ya, karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 di situ muncul option MBLB, ya. MBLB, ya. Mineral bukan logam batuan. Nah, sehingga dengan potensi Semeru ini rata-rata, ya, yang keluar dari yang ke utara sampai Surabaya dan sampai Kalimantan, yang ke barat itu sampai Blitar, Trenggalek, Pacitan, itu pakai pasir kita, Lumajang. Ke mana? Timur itu sampai Banyuwangi. Walaupun sudah luas juga ya penyebarannya. Jadi satu hari itu bisa kurang lebih 3.500 truk yang keluar setiap hari. Ya, itu kan potensi yang harus dikelola pajaknya. Nah, kenapa kita tidak bikin pengolahan manufaktur? Artinya bahan mentah ini harus kita jadikan bahan jadi, dan itu akan menambah nilai ekonomi. Nah, disitulah peran BUMD bekerja sama dengan pihak swasta. Tapi ini untuk sementara ini BUMD masih belum bekerja sama dengan ini ya, pasir Lumajang ini ya, masih belum ada. Belum. Artinya masih kita diskusikan, ya, bagaimana potensi-potensi yang luar biasa ini benar-benar memberikan kontribusi PAD yang luar biasa, dan tentu saja kembali untuk menjalankan roda pemerintahan dan khususnya melaksanakan pembangunan di Jawa Timur. Kita juga punya di Jember ini pertambangan kapur. Di situ sudah ada pihak swasta yang berinvestasi membuat semen singa merah, walaupun warnanya putih, ya. Nah, kayak produknya aja. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita dorong BUMD kita itu benar-benar tidak hanya kita mendirikan badan usaha milik daerah, tetapi kita dalam memotret potensi yang berkelanjutan, berjangka panjang, dan berdampak luas untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, ini yang harus kita rumuskan bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tentunya
tetap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur sesuai dengan letak dari potensi tersebut. Ya? Oke. Ini kalau tantangan terbesarnya BUMD ya, ini kenapa sih saat ini sehingga perlu menggandeng sektor swasta, Pak Agus? Konon kabarnya, ya. Waduh, kalau ada kata-kata konon salah kabarnya. Satu contoh ya, beberapa BUMN yang itu bergerak di bidang perhotelan ya, ketika beberapa BUMD itu menangani soal pariwisata, berbeda ketika ditangani oleh swasta. Mereka lebih, menurut saya, lebih profesional, manajemennya juga lebih baik, sehingga masa depannya juga cerah. Ketika ada kerjasama antara BUMD, ya, BUMN, beberapa perhotelan kan ada, BUMN yang sudah dikelola oleh bekerja sama dengan pihak swasta, dan itu sudah berubah. Dari segi manajemennya. Dari sisi manajemen, dari sisi kualitas, termasuk ya mereka yang menikmati, maksudnya ya hotel itu menjadi ramai dengan pengunjungnya. Itu salah satu contoh saja. Karena jelas dari sisi manajemen, dari sisi penanganan yang cukup profesional, sehingga menjadikan usahanya itu lebih maju, lebih besar. Dan berkembang. Ya. Ini kita tidak mengatakan kalau misalnya BUMD bekerja sendiri kurang maksimal gitu ya. Ya, artinya tetap ada peran swasta. Tetap peran swasta. Kolaborasi ini harus dilakukan, dan ini terjadi simbiosis mutualisme. Kita yakinkan bahwa pihak swasta juga mendapatkan untung, BUMD juga mendapatkan untung, dan dampak terpenting pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sekitarnya tersebut. Berarti tidak hanya untuk memaksimalkan potensi itu, tapi juga bagaimana masyarakat sekitar juga merasakan dampaknya ya Pak ya, dari lowongan pekerjaan, mungkin seperti itu Pak Nggih. Ini bagaimana nih untuk memastikan bahwasannya BUMD, sinergitas BUMD dan juga sektor swasta ini kemudian tetap transparan dan akuntabel, Pak? Ya tentu saja dalam sebuah perusahaan ya, baik itu ada pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Jadi pengawasan itu harus seiring sejalan, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal. Jadi penting evaluasi ya, itu menjadi bagian rutin yang dilakukan oleh DPRD, termasuk pemerintah, dalam hal ini Kabag Perekonomian, leading sektornya harus terus memantau perkembangan dari usaha yang dijalani oleh BUMD tersebut. Sehingga kalau memang kurang modalnya, kita harus mengembangkan ini, karena persaingan juga ketat dengan pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang yang sama, maka sebagai fungsi budgeting ya kita harus mensetujui tambahan modal untuk pengembangan usaha yang dilakukan BUMD tersebut. Tapi kalau memang ternyata itu hanya BUMD yang tidak berdampak pada pendapatan asli daerah, juga tidak menjawab harapan bahwa mereka adalah secara khusus menangani pelaku-pelaku usaha sesuai bidangnya, ya untuk apa kita support permodalan lagi? Lebih baik ya untuk yang lain yang lebih prioritas. Ini kan banyak ya BUMD ya Pak Agus ya. Itu dari sekian banyak BUMD di Provinsi Jawa Timur,
itu ada berapa yang kemudian cukup berkontribusi terhadap PAD, Pak? Yang cukup berkontribusi yang menurut saya sejalan dengan harapan kita ya 6 BUMD. 6 BUMD. Ya, yang lainnya mungkin perlu dievaluasi, kalau perlu dirombak. bahasa ekstrimnya ya kita bubarkan saja. Aduh, kasar sekali ya. Iya, kita bubarkan. Jadi BUMD itu harus memberikan kontribusi. Karena modalnya ya uangnya rakyat. Yang dikembangkan uangnya rakyat. Maka harus PAD-nya harus memberikan kontribusi yang jelas. Kemudian tanggung jawabnya yang namanya badan usaha milik daerah bagaimana pelaku-pelaku usaha yang harus dilibatkan untuk bekerja sama sesuai dengan bidang usahanya. Bidang usahanya ya, salah satunya tadi sinergi dengan sektor swasta. Betul. Itu juga salah satu bukti bahwasanya mereka cukup bekerja untuk menghasilkan PAD gitu. Betul. Ya Pak ya. Ketika mungkin dari sekian banyak BUMD yang kemudian tidak begitu berkontribusi, itu langkahnya seperti apa sih untuk meyakinkan mereka? Apakah juga ada peningkatan SDM misalnya? Jadi yang pertama ya fungsi pengawasan kita memang berjalan ya. Jadi kita rapat-rapat kerja dengan bagian ekonomi yang memang itu yang mengontrol seluruh perkembangan BUMD yang ada. Kita juga datangkan kita evaluasi setiap perjalanannya, perkembangannya. Maka karena ini sudah beberapa kali kita berikan peringatan ruang untuk berkembang, ternyata dalam tanda kutip masih stagnan bahkan merugi ya maka DPRD Provinsi Jawa Timur kita sudah membuat pansus dan pansusnya sudah disahkan dalam rapat paripurna. Tinggal kami pansus untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka bagaimana memperbaiki kinerja seluruh BUMD yang ada di Jawa Timur. Berarti tidak serta-merta langsung di stop gitu ya? Betul. Masih ada langkah untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Atau di merger ya? Iya. Ini kan ya gimana ya, BUMD itu harusnya memang dimodali dari uang rakyat, harusnya memang berkontribusi juga untuk kembali ke rakyat, bagaimana caranya begitu ya. Kalau misalnya sudah sinergi dengan swasta, mau tidak mau dari segi manajemen dan lain sebagainya, itu kan bisa menyatu gitu loh Pak. Betul. Ini karena kita ngobrolin soal swasta ya Pak Agus, ini selain sebagai legislatif juga sebagai pengusaha juga, atau hanya terfokus pada sebagai wakil rakyat aja? Kalau saya ini ya seorang petani tebu lah ya. Petani tebu. Iya. Di Lumajang. Iya. Kalau pengusaha tebu berarti terlalu banyak hektar. Jadi petani tebu aja gitu. Petani tebu saja ya. Meskipun kita tidak tahu, jangan-jangan kalau misalnya Pak Agus nyebutin hektarnya, wah terkejut saya ya. Sekarang lagi musim ini ya Pak ya? Musim. Kita sudah tutup giling. Ya. Sudah tutup giling. Sudah selesai proses tebang ya, tapi ada beberapa lahan yang memang tidak bisa ketebang karena faktor cuaca. Yang kedua juga faktor rendemen yang rendah, sehingga kita kurang untung untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Ya. Kenapa Pak turun ya? Ya, gulanya turun. Jadi otomatis rendemennya turun. Ya. Terus cuacanya begini, ya sudah. Kita ada penurunan laba yang hari ini. Yang tahun ini. Tahun ini. Terus setelah itu selesai, itu akan ditanamin tebu lagi atau? Iya betul, tetap istiqomah. Istiqomah ya, itu. tetap tanam tebu.
Tidak ada komoditi lain Pak, cuma Ada hanya tebu padi. aja. Nah, Padi. tapi Sulit ya. tidak terlalu banyak. Artinya tidak terlalu banyak ya ada gitu loh. Tapi dengan berbagai kondisi dan kesulitan, utamanya pupuk, Ya. ya, terus masa tanam yang tidak stabil karena cuaca, hama yang diakibatkan, maka memang pendapatan untuk padi ini Kurang optimal. kurang. Karena memang Tapi kalau ngomong produksi, ya kita termasuk swasembada pangan, termasuk swasembada daging di Jawa Timur. di Jawa Timur Tapi dari sisi pendapatan kepada petani, kurang. ini masih dirasa sangat di bawah standar. Sangat di bawah standar. Ini keluhan Petani. ya, Iya. bukan rakyat-rakyat Iya. ya. Biasanya menerima keluhan, ini Iya. keluh gitu. Iya. Karena kebetulan juga pelaku gitu. Juga pelaku juga. Tani. Pelaku tani. Saya itu sebetulnya ini kan mungkin yang nonton Kok ABTV kamu Podcast. ini ngomong tugas-tugas lembaga Kenapa? di kedewanan utamanya fokus terhadap tugas-tugas Komisi C yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan, kok ini ngalihnya ke pertanian, gimana ya? Kita kan juga pengen tahu ya kan kegiatannya Pak Agus Iya. itu selain misalnya di legislatif ngurusin rakyat, kalau misalnya jadi rakyat biasa tuh kegiatannya apa aja gitu kan. Kalau ini kan mungkin pemirsa yang nonton ABTV Podcast ini kan belum tahu ya kalau sekarang itu kami diundang di kediamannya Pak Agus ya. Kalau misalnya melihat di bagian depan itu gerbang itu selalu terbuka. Terbuka. Sampai 24 jam. 24 jam gitu. Ini memang untuk memfasilitasi masyarakat biar bisa langsung menyampaikan aspirasinya pada panjenengan atau bagaimana? Pertama, karena gemboknya rusak, Oh gitu. jadi nggak bisa ditutup. For your information. For your information ya Allah. Terus Ya, yang kedua, biar kami harus dekat dengan rakyat. Artinya, karena saya hidup di desa, persoalannya kadang-kadang juga cukup kompleks. Ya. Dianggap DPR itu segala-galanya. Sampai curhat juga. soal bertengkar suami istri lapornya ke DPR, sampai perceraian itu juga disuruh DPR yang ngurus, termasuk ketika ada sengketa tanah sesama keluarganya, DPR juga harus ngurusi dilapori. Jadi ya kalau kita tutup, akhirnya gemboknya rusak. Ya sudah kita buka 24 jam. Gitu ya. Ya, siap. Tapi alasan utamanya memang karena gemboknya rusak. Iya. cuman yang seperti ini nih yang kita harapkan, mungkin masyarakat kan taunya panjenengan adalah wakilnya mereka gitu. Untuk komisinya, tupoksinya dan lain sebagainya, mungkin mereka kan masih belum. Mereka tidak melihat tupoksi. Iya, betul. Tupoksi karena saya di Komisi C urusannya sebenarnya adalah bagaimana optimalisasi PAD, pendapatan asli daerah ya, dan termasuk kebijakan keuangan yang mengarah pada tumbuhnya iklim investasi. Mereka nggak ngerti. Iya. Urusan polisi juga saya, urusan apa juga saya. Surat menyurat. Aduh, pokoknya sudahlah lengkap gitu. Lengkap. Ya, tapi itulah apa ya? Bagaimanapun ya harus kita tampung, juga kita tindak lanjuti, tentunya dengan komunikasi yang baik dengan pihak yang berwenang, ya akhirnya juga sebagian besar juga mendapatkan solusi yang diharapkan. Solusi yang diharapkan. Ya lagi-lagi memang wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat itu bagian dari mereka juga gitu ya. Mau curhat apapun ya tetap diterima gitu ya. Entah nanti bisa membantu atau enggak ya, pokoknya diterima dulu aja gitu. Diterima dulu. Terus kita kita komunikasikan dengan kawan-kawan fraksi yang bidangnya di situ. Kita juga minta arahan, minta petunjuk, sehingga kesinilah kamu, nanti bantunya seperti ya itu begitu. Jadi kami terus belajar. Jadi bukan berarti saya komisi, tidak, saya soal keuangan dan pendapatan ini bukan urusan saya.
Ya nggak bisa masyarakat ditolak begitu. Ya, Bagaimanapun representasi masyarakat, DPRD itu katanya warga masyarakat sini harus menjadi alat perjuangan masyarakat ya. dengan kompleksitas permasalahannya termasuk mereka. Soal cerai. Karena perceraian di Lumajang cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Dan itu 2024-25 itu 4.000 lebih ya. Persisnya 4.000 berapa gitu. Itu masih ya, kasus penceraian itu ya akibat dampak dari gadget yang tidak bijak. Jadi ada judi online utamanya, ada pinjaman online, akhirnya menjadi masalah keluarga dan itu menjadi faktor yang paling dominan. Terbanyak di sini. Di Lumajang. Di Lumajang. Ini sangat disayangkan ya. Yeah. Bahkan kalau misalnya panjenengan membaca informasi misalnya di luar daerah itu juga banyak. Jadi banyak tingkat perceraian juga banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Ya. Karena usia belum tapi cinta sudah terlalu menggebu-gebu, melekat ya. Sehingga akhirnya harus ada proses pernikahan. Ya. Betul. Ini sangat disayangkan ya Pak Agus ya, kondisi yang seperti ini. Pak Agus, untuk ini karena memang kita terbatas waktu, mungkin ada harapan nih dari komisinya panjenengan untuk masa depan BUMD Jawa Timur mungkin di beberapa tahun ke depan, di 5 tahun ke depan. Ya, jadi harapan kita hari ini kita menjadi provinsi yang terus meningkatkan PAD dari seluruh potensi yang ada di Jawa Timur ya, baik itu sumber daya manusianya, resourcesnya maupun potensi yang lain termasuk di bidang pariwisata, di bidang pertambangan dan yang lain-lain. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo berkaitan dengan efisiensi pengurangan transfer ke daerah agar seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini lebih bekerja maksimal, mengelola potensinya masing-masing dengan baik sehingga tidak mengandalkan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik itu ada ketergantungan dari pemerintah pusat. Nah, ini sebenarnya pembelajaran yang baik untuk memotivasi daerah ya, agar terfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya penyelenggaraan yang selalu memegang integritas, komitmen ya, termasuk akuntabilitas yang baik sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan publik yang luar biasa dan itu sangat membantu untuk menjadikan masyarakat Jawa Timur itu menjadi keluarga-keluarga yang mandiri dan tangguh secara ekonomi dan sosialnya. Luar biasa Pak Agus Yudo. Yeah. Terima kasih sekali kesempatannya hari Sama-sama. ini. Bisa ngobrol lagi sama panjenengan. Yeah. Saya tunggu lain waktu bisa ngobrol lagi. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Yeah. Luar biasa semangatnya panjenengan itu memotivasi saya hari ini. Saya juga termotivasi agar lebih bekerja keras sebagai wakil rakyat, harus lebih belajar bagaimana memberikan kontribusi yang baik atas kemajuan Jawa Timur ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Sama-sama. Mbak siapa? Eva. Mbak Eva. Lupa lagi Pak Agus. Ya. Baik, itu tadi perbincangan seru kita bersama dengan beliau merupakan Wakil Ketua Komisi JDPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Agus Wicaksona Esos. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.